Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Aisyah Warinsyah dari kelas 11-2 dengan nomor urut absen 3. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tokoh penjelajah samudra yang berasal dari Eropa untuk memenuhi nilai tugas sejarah. Sejarah mencatat jika Eropa mulai memutuskan untuk melakukan ekspedisi atau penjajahan ke belahan lain sejak awal abad 15 Masehi, termasuk ke wilayah Nusantara atau yang dikenal sebagai Indonesia saat ini. Zaman ini kemudian disebut dengan zaman penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra juga dikenal dengan sebutan Age of Discovery. Zaman ini dimulai ketika Kekaisaran Timur Romawi runtuh usai melawan kerajaan Islam. Penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang Eropa ini kemudian menjadi penaklukan atau kolonialisme. Mengutip dari buku Ensiklopedia Tokoh Besar Penjajah Dunia, munculnya era penjajahan samudera oleh Eropa juga didukung oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, yang kedua, tujuan 3G yakni Gold, Glory, and Gospel, dan yang ketiga, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa juga karena adanya semangat Reconquista atau penaklukan kembali. Semangat Reconquista menjadi puncak kesadaran bahwa bangsa Eropa ingin merebut kembali hegemoni Kristen Eropa atas kekuasaan Islam yang pernah menguasai semenanjung Iberia, yaitu Spanyol sampai Portugal. Akhirnya, era penjelajahan samudra dimulai oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan 3 tokoh utama dari tema yang diangkat, yaitu penjelajah samudra yang berasal dari Eropa. Yang pertama adalah Bartolomeus yang berasal dari Portugis. Penjelajah pertama yang cukup terkenal adalah Bartolomeu Dias yang memang sudah memiliki keturunan sebagai penjelajah. Merupakan penjelajah kelahiran tahun 1450 dari keluarga dengan latar belakang maritim. Pada awalnya, ia hanya menemani ekspedisi yang dipimpin oleh Diego de Azambuja. Ekspedisi itu dilakukan hanya untuk membangun benteng dan pos perdagangan di Teluk Guinea. Lalu, pada Oktober 1486, Bartolomeu Dias ditunjuk oleh Raja John II dari Portugal untuk memimpin semua ekspedisi dengan 3 kapal. Ekspedisi dilakukan untuk mencari rute perdagangan baru di Asia, tepatnya di India. Dalam perjalanannya, ia justru menemukan Tanjung Harapan. Bahkan, ia juga menjadi navigator Eropa pertama yang berhasil mengelilingi ujung selatan benua Afrika. Yang kedua, ada Christopher Columbus yang berasal dari Spanyol. Christopher Columbus lahir pada 1451 dan merupakan penjelajah dan navigator andal dari Spanyol. Sebagai penjelajah, ia melakukan 4 pelayaran transatlantik dan membuka jalan bagi eksplorasi dan kolonialisme Eropa di Amerika. Dilansir dari Britannica.com, Christopher Columbus juga disebut sebagai penemu dunia baru, yaitu Amerika. Christopher Columbus berlayar untuk mencari rute ke Tiongkok dan India untuk membawa kembali emas dan rempah-rempah yang dicari di Eropa. Setelah berhasil ke Amerika, Christopher Columbus membuka kesempatan bagi Eropa untuk membangun hubungan perdagangan antara Eropa dan Amerika. Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci adalah navigator Spanyol kelahiran Italia pada tahun 1454. Awalnya, Amerigo Vespucci membantu melengkapi kapal untuk ekspedisi Christopher Columbus pada tahun 1491. Dalam penjelajahannya, tahun 1499 sampai 1500, Amerigo Vespucci menemukan muara sungai Amazon. Menurut catatan, istilah Amerika dan dunia baru pertama kali digunakan untuk menunjukkan negeri yang dikunjungi Amerigo Vespucci. Kemudian yang keempat ada Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan lahir pada tahun 1480 dan meninggal pada 1521, yang sebenarnya merupakan penjelajah asal Portugis yang terkenal setelah berlayar atas nama Spanyol. Penjelajahan pertama Ferdinand Magellan dilakukan tahun 1505 atas perintah Portugis untuk berangkat ke Afrika Timur dan India. Selama awal pengabdiannya, ia mendapat banyak ilmu tentang navigasi. Ferdinand Magellan juga diberi mandat untuk mengambil alih perdagangan dari orang-orang Arab dan berhasil menjalankannya. Namun, setelah berhasil, Raja Manuel I menolak Ferdinand Magellan untuk memimpin ekspedisi ke Pulau Rempah-Rempah. Oleh karena itu, Magellan memilih untuk mencari dukungan dari Spanyol. Akhirnya, ia memimpin ekspedisi Spanyol ke barat pada tahun 1513. Yang terakhir, ada Sebastián de Elcano. Sebastián de Elcano merupakan navigator Spanyol yang dikenal sebagai pelaut Eropa
kapal pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Sebab Sebastian Elcano melanjutkan perjalanan Ferdinand Magellan untuk memimpin ekspedisi kembali ke Spanyol tahun 1521. Nah, dalam perjalanannya kembali ke Spanyol, Sebastian Elcano sempat singgah di Maluku, Indonesia. Setelah itu, ia menuju India, mengitari Tanjung Harapan di wilayah ujung selatan Afrika, hingga sampai ke Spanyol pada tahun 1522. Atas jasa inilah, Sebastian Elcano dianugerahi sebuah globe bertuliskan Primus Circum Dedis Time, artinya kau yang pertama kali telah mengitari. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi atas tokoh penjajahan samudera yang berasal dari Eropa memberikan banyak manfaat bagi pendengar. Mohon maaf jika saya ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.